Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Khususnya nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat taufik, sehingga kaki ini bisa melangkah menuju salah satu rumah-rumah Allah pada siang hari ini. Hati ini bisa beriman dan yakin kepada Rabbul Alamin. Tidak semua diberikan hidayah dan taufik. Ulama mengatakan Allah memberikan dunia kepada hamba yang Allah cintai dan hamba yang Allah tidak cintai. Tapi Allah hanya memberikan taufik dan hidayah menuju akhirat hanya kepada orang-orang dan hamba yang Allah cintai. Maka hadirin Allah muliakan, jangan sampai pola pikir yang selalu berpatokan pada materi merasuki diri kita, sehingga ketika kita membicarakan nikmat, yang ada hanya nikmat-nikmat materi dan lupa kita bersyukur. Kita lupa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, atas taufik dan pertolongan Allah yang bersifat non materi, dan yang paling indah adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jalankan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan benar, berbicaralah dengan jujur. Niscaya Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki urusan pribadi kita, ibadah-ibadah kita dan amal-amal kita. Allah akan perbaiki urusan rumah tangga kita. Allah akan perbaiki urusan keluarga kita, urusan kita dengan orang tua, urusan kita dengan istri, urusan kita dengan anak-anak, urusan-urusan pekerjaan. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan benar dan jujur, maka Allah akan perbaiki hal itu semua. Allah akan perbaiki amal-amal kalian yang berkaitan dengan ujian-ujian kalian dalam kehidupan. Oleh karena itu, seringkali kita terlalu cepat menyalahkan Allah, lalu bertanya-tanya kapan pertolongan itu datang. Padahal kita belum bertakwa dengan benar, dan kita belum jujur ketika bicara, kita belum benar ketika berkomunikasi. Maka sekali lagi, tunaikan syarat yang Allah minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Kita yang seringkali ingkar janji dan tidak komit dengan kesepakatan kita. Semoga Allah ampuni segala kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama bulan Dzulqa'dah, bulan salah satu dari 4 bulan haram yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah 36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan, di mana bulan yang Allah ciptakan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia atau yang biasa kita kenal dengan 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Dan salah satu keutamaannya, pahala dari setiap amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala salat kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala salat Jumat kita pada siang hari ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala salat 5 waktu kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala membaca Quran kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala kita mencari nafkah yang halal untuk diri sendiri dan keluarga, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir kita, istighfar kita, tahajud kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, dan jangan lupa dosa pun di bulan-bulan ini dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati dengan dosa, karena perhitungannya berbeda. Sebagaimana tafsir surat At-Taubah ayat 36 jika kita membuka tafsir para ulama kita. Maka ini adalah ajang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mimpi buruk bagi setiap para pendosa. Dan ingatlah, dosa memiliki dampak buruk dan efek samping di dunia maupun di akhirat. Dan jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya bahwa tidaklah seseorang terhalang dari rizkinya karena tidak lain tidak bukan karena dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Dosa mempengaruhi rizki kita di dunia ini, hadirin Allah muliakan. Lalu berikutnya sekali lagi, bicara tentang Dzulqa'dah, bicara tentang bulan haji, dan suasana di masyarakat kita itu dipenuhi dengan berita-berita tentang jamaah haji 1446 Hijriah, dipenuhi dengan berita keberangkatan jamaah haji, lalu landingnya jamaah haji di Tanah Suci, dan bagaimana kehidupan mereka di sana, bagaimana mereka mengerjakan umrah wajib haji tamattu. Seluruh rangkaian aktivitas itu mengisi berita-berita dan tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan kita pada hari-hari ini. Hadirin Allah muliakan, tahun ini mereka, lalu bagaimana dengan tahun depan misalnya? Bagi yang belum naik haji, ini adalah momentum untuk merencanakan dan untuk berjuang dan untuk berusaha agar suatu saat nanti kita menjadi salah satu dari tamu dan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang sangat prestisius. Allah berfirman tentang menunjukkan betapa prestisiusnya ibadah haji. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, undanglah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Hadirin Allah muliakan, di dalam ayat ini Allah telah mengundang kita. Kita telah diundang oleh Allah. Di dalam surat Al-Hajj ayat 27 dengan kalimat yang sangat dalam dan sangat tegas, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkan undangan tersebut. Yang mengundang adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang menyampaikan undangan tersebut adalah Khalilur Rahman, manusia terbaik bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Adakah undangan dan adakah event yang lebih prestisius dibanding ibadah haji? Yang mengundang adalah Allah dan yang mengumumkan undangannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin Allah muliakan, dari sini lahirlah sebuah istilah bahwa jamaah haji adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat Al-Hajj 27 jelas-jelas Allah mengatakan wa adzin fin nasi bil hajj, undanglah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Maka barang siapa yang memenuhi undangannya, maka ia pantas mendapatkan status yang sangat luar biasa, status yang tidak bisa dibeli dengan harta dunia, yaitu tamu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wafdullahi thalatha, tamu Allah ada 3, dan diantaranya al-hajju wal mu'tamir, orang yang mengerjakan ibadah haji dan orang yang mengerjakan ibadah umrah. Hadirin Allah muliakan, tamu
sebuah gelar yang sangat luar biasa apabila di antara hadirin sekalian benar-benar pencinta atau penggemar bola sejati, lalu Ronaldo mengundangnya atau Messi mengundangnya, apakah kita bisa menjadikan itu berita angin lalu? Dia akan berusaha memenuhi undangan tersebut. Lalu bagaimana dengan hamba ketika yang mengundangnya adalah Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memberikan jantung kepada dia, yang memberikan hati kepada dia, yang memberikan paru-paru untuk dia. Apabila ada seseorang yang memberikan sesuatu yang sangat berharga, ada orang memberikan beasiswa kepada kita dari SD, SMP, SMA, kuliah, semua biaya ditanggung oleh orang tersebut. Lalu orang itu punya hajatan atau punya event di Dubai misalnya, lalu dia undang kita dan dia tidak bayarkan akomodasi untuk kita, dia hanya mengundang kita saja. Pertanyaannya, apakah kita akan lemparkan undangannya ke tong sampah dan kita anggap itu angin lalu? Tidak. Kita akan berusaha untuk memperjuangkan undangan tersebut. Kalau kita nggak punya uang pada hari-hari itu, kita akan berusaha mencari uang. Kita akan jual motor kita mungkin. Kita akan jual mobil kita. Kenapa demikian? Hutang budi, hutang jasa kepada orang tersebut. Dia yang memberikan beasiswa atau membayari uang SD saya. Dia yang memberikan biaya untuk saya sekolah di SMP, di SMA, dan di kuliah. Maka begitu dia mengundang saya, tidak ada alasan untuk tidak memperjuangkan. Lalu bagaimana dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadirin sekalian? Bukankah setiap nafas kita adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap langkah dan rap langkah kita adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ide-ide kita dalam hidup adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecerdasan kita adalah kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberuntungan kita, ada banyak orang berhasil bukan karena kecerdasan, tapi beruntung. Siapa yang memberikan keberuntungan itu, hadirin sekalian? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Allah mengundang kita untuk ke rumahnya di Makkah sekali saja seumur hidup. Siapa yang punya hati, siapa yang punya nurani untuk menyambut seruannya dan untuk mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang untuk memenuhi undanganmu. Hadirin Allah muliakan, Nabi SAW mengatakan tamu Allah ada 3, yaitu mujahid, orang yang haji, dan orang yang berumrah. Da'ahum fa'ajabuh, Allah undang mereka dan mereka menyambut undangannya. Fasa'aluhu fa'atahum, maka sebagai kompensasinya, sebagai ganjarannya, apapun yang mereka minta ketika mereka wukuf di Arafah, ketika mereka tawaf, ketika mereka sa'i Safa dan Marwah, ketika mereka berdoa di Masy'aril Haram di Musdalifah, aku akan berikan dan aku akan ijabah doa-doa tersebut. Allahu Akbar. Hadirin yang Allah muliakan, adakah orang yang mengundang kita lalu memberikan catatan, bukan hanya sekedar memberikan undangan resepsi atau undangan pernikahan, tapi dia mengundang kita lalu dia katakan, jika Anda datang, mintalah apa saja kepada saya, proyek-proyek Anda minta ke saya. Lalu pekerjaan bicara kepada saya. Anda butuh uang, sampaikan kepada saya. Ketika di resepsi nanti, saya undang Anda ke resepsi pernikahan anak saya. Saya undang Anda ke resepsi pernikahan cucu saya. Dan apapun kebutuhan Anda, tolong sampaikan di resepsi tersebut. Dan saya akan kasih, saya akan berikan. Mungkinkah kita tidak hadir di resepsi itu, hadirin? Da'ahum fa'ajabu. Allah undang mereka. Mereka menyambut undangan dan datang ke tanah suci, maka ganjarannya apapun yang mereka minta, maka Allah akan ijabah sesuai dengan kaidah dan doabit dalam doa. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin Allah muliakan, haji tentang kemampuan, man istata'a ilaihi sabila dalam surat Ali Imran ayat 97, bukan tentang kemauan, tentang kemampuan. Ada banyak orang mampu tapi dia tidak berangkat karena ternyata dia belum mau ke sana, belum ingin ke sana. Perlu kita renungkan bahwa haji tentang kemampuan.
Allah panggil semua orang. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia mengerjakan haji di tanah suci jika mereka mampu melakukan perjalanan tersebut. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, maksimalkanlah kesempatan yang Allah berikan kepada kita dan agendakanlah ibadah haji. Hidup ini cuma sekali. Jangan sampai kita tidak ke sana. Sekali lagi, ada puluhan, mungkin ratusan undangan manusia yang kita penuhi. Dan ketika mereka undang, tidak ada catatan bahwa mereka akan memenuhi permintaan kita. Mereka akan kabulkan permohonan kita. Tapi kita tetap datang karena tidak enak dia bos kita. Karena tidak enak dia atasan kita. Karena tidak enak karena dia orang punya jasa dengan kita. Atau karena memang kita sayang kepada dia. Karena kita mencintainya. Karena kita ingin membahagiakannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan Rabbul Alamin? Apa tidak cukup nikmat-nikmat Allah selama ini membuat kita berpikir keras bagaimana saya bisa mengerjakan ibadah haji? Apakah tidak cukup tawaran yang Allah sampaikan kepada kita bahwa apa yang kalian minta ketika kita menjadi jamaah haji maka Allah akan penuhi? Apakah tidak cukup sabda Rasulullah SAW ketika Nabi SAW mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah, selang-selinglah antara haji dan umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh dhunub, karena haji dan umrah akan menghilangkan kemiskinan dan dosa sebagaimana api menghilangkan karat dan kotoran dari besi, dari emas dan dari perak. Lalu Nabi SAW menutup sabdanya dengan mengatakan, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kalau janji di atas tidak juga mengetuk hati kita, sekeras apa hati kita tersebut? Kalau Rabbul Alamin yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha baik mengundang kita, kita tidak datang. Lalu undangan seperti apa yang membuat kita melangkahkan kaki untuk datang ke hal tersebut? Hadirin yang Allah muliakan. Makanya setelah Allah menjelaskan dan memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengundang manusia, apa kelanjutan ayat tersebut? Ya'tu karijalan. Orang yang punya iman, orang yang punya rasa syukur, orang yang tahu balas budi kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'tu karijalan, mereka akan berjalan untuk mengerjakan ibadah haji walaupun harus melangkah dengan kedua kakinya. Wa 'ala dhamirin ya'tina min kulli fajin amik, atau mereka naik unta yang kurus dari belahan dunia yang sangat jauh. Kalau tidak ada Boeing, tidak ada Airbus, tidak ada Sukhoi, dan tidak ada seluruh pesawat di dunia ini kecuali onta yang kurus di Jakarta, maka orang-orang yang punya iman di Jakarta tidak punya alasan untuk tidak berangkat. Dia akan berusaha menyewa unta tersebut dan datang ke tanah suci jika itu memungkinkan dan diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang punya iman, orang-orang yang punya rasa syukur, orang-orang yang tahu bagaimana bersikap dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak ada alasan untuk tidak memperjuangkan haji, tidak ada alasan untuk tidak menabung haji, tidak ada alasan untuk tidak berdoa dan meminta agar Allah mudahkan untuk ibadah haji, tidak ada alasan untuk tidak bertekad berangkat ke sana. Ya'tu karijalan, mereka akan pergi ke Mekah dengan berjalan kaki jika itu diperbolehkan. Hadirin Allah muliakan, ini tentang iman, ini tentang ketakwaan, ini tentang seorang hamba yang tahu diri dan ingin bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia selama ini. Makanya berbicara tentang ibadah haji, berbicara tentang cinta, berbicara tentang rindu. Kalimat yang digunakan oleh masyarakat kita ketika bicara haji, saya rindu ke tanah suci, saya rindu menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada kata-kata yang lain. Hadirin sekalian, ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa haji adalah ibadah cinta. Haji adalah ibadah para pencinta yang mengerti, yang terketuk, yang semangat. Hanya orang yang punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buktikan bahwa kita memiliki rasa cinta kepada Rabbul Alamin Subhanahu wa taala.
Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa berangkat haji, dan bagi yang sudah berangkat semoga hajinya diterima dan menjadi haji yang mabrur, dan semoga diberikan kesempatan untuk kembali ke tanah suci di musim haji. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ansurna wal muslimin al-madhlumin fi Falastin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina. Allahumma wafiqna li ada'il hajjil mabrur fi hadzal 'am wa fil mustaqbal ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.